Selain dating bis Awakening Wednesdays, hari ini kita mendalami hati Tuhan dalam siaran kita, Mercy. Kami mencintai kalian semua di luar sana, setiap pendoa syafaat, apakah Anda bagian dari Awakening Prayer Hubs atau tidaknya, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan keluarga kami. Kami ada di 100 plus negara dan kami mengundang Anda untuk meluncurkan hub, melatih Anda, membawa Anda dalam keluarga kami, dan melihat bangsa-bangsa terbangun. Kita mulai dengan devosional pendoa syafaat saya. Saya akan mengajar Anda dari situ. Saya tidak hanya membaca, saya akan menjelaskan, saya akan mengajar. Dan renungan hari ini berjudul Mercy Me. Dan ayatnya dari Keluaran 32 ayat 33, dan dikatakan, namun sekarang, jika engkau akan mengampuni dosa mereka, tetapi jika tidak, aku berdoa, hapuslah namaku dari kitabmu yang telah engkau tulis. Wow, itulah hati seorang pendoa syafaat, berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saya bersyukur atas ucapan hari ini. Berikan pendoa syafaatmu telinga mendengar, level mereka, angkat mereka lebih tinggi. Bantu mereka untuk menyentuh hatimu, seperti yang dilakukan Musa, dalam nama Yesus. Amin. Kasih karunia. Jadi Musa, dia bukan hanya seorang nabi, dia adalah seorang pendoa syafaat. Dan omong-omong semua nabi itu adalah pendoa syafaat. Saya berharap saya bisa menyampaikan pesan itu dari setiap atap di dunia. Musa menunjukkan di sini hati seorang pendoa syafaat. Sebenarnya, itu adalah hati Tuhan. Yesus adalah dan masih seorang pendoa syafaat. Dia duduk di tempat surgawi, di sebelah kanan Bapa, selalu berdoa syafaat untukmu dan untukku. Saudara, Musa dicatat dalam sejarah Alkitab sebagai orang yang paling lembut di muka bumi. Dan sebenarnya dalam kitab suci, dia menulis itu tentang dirinya sendiri. Dia mencatat kata-kata tersebut. Dia adalah orang yang paling lembut di muka bumi. Itu mengatakan sesuatu tentang hati seorang pendoa syafaat. Para pendoa syafaat selain kerendahan hati tertentu untuk masuk ke dalam ranah doa yang lebih dalam. Saya katakan bahwa para pendoa syafaat lebih berhasil ketika mereka mendekati Tuhan dengan semangat kerendahan hati. Dan ini menandai pelayanan Musa. Itu adalah orang saya yang senang ikuti hati Tuhan sama seperti Daud. Dan dia juga seorang yang penuh belas kasihan. Jadi ketika Musa berada di Gunung Sinai berbicara dengan Tuhan dan menerima 10 perintah yang ditulis oleh jari, Tuhan sendiri, orang-orang Israel kembali di perkemahan, membuat dewa baru, anak lembu emas. Bisakah Anda bayangkan? Itu mengejutkan. Itu mengejutkan. Sungguh mengejutkan bahwa saudara Musa sendiri, Harun, yang membantu mengordinasikan penyembahan berhala masal itu. Bisakah Anda bayangkan meninggalkan orang nomor 2 Anda yang bertanggung jawab? Darah daging Anda, saudara Anda, dan dia memimpin orang-orang dalam pemberontakan ini, pemberontakan besar melawan Tuhan. Harun memberikan mereka strategi, bawa semua anting-antingmu, emasmu, bawa semuanya ke sini, dan dia menggunakan semua ini bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan sebagai persembahan, tetapi untuk dilemparkan ke dalam api. Dia berkata, saya melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu emas. Berapa banyak tahu itu perbuatan setan? Tidak ada yang bilang dia membentuknya jadi anak lembu. Itu keluar begitu saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, itu adalah perbuatan setan. Itu tidak diilhami oleh Tuhan, itu diilhami oleh musuh, itu adalah godaan, dan bahkan Harun terjebak olehnya. Jadi orang Israel memiliki keberanian untuk menyatakan bahwa anak lembu emas ini adalah dewa yang membebaskan mereka dari Mesir. Dan kemudian menambah penghinaan pada luka, Harun membuat sebuah altar di depan anak lembu emas dan mengumumkan pesta pada hari berikutnya. Dan orang Israel membawa persembahan bakaran dan persembahan keselamatan dan merayakannya. Tolong, Nina, gila. Maksud saya ini keajaiban bahwa murka Tuhan tidak langsung turun dan menghapus mereka semua. Tapi lihat, Tuhan tahu dia punya pendoa syafaat. Tuhan tahu dia punya pendoa syafaat. Anda tahu, Tuhan mencari seseorang yang berdiri di celah, wanita yang berdiri di celah, anak yang berdiri di celah dan menutup pagar. Dia mencari seseorang untuk berdiri di kota mereka, kota Anda. Dia mencari orang-orang di kota Anda yang berdiri di tempat doa dan menahan disiplin. Kita menuai apa yang kita tabur. Saya tidak percaya Tuhan mengirim badai untuk menghakimi kota dan bangsa. Maksud saya, banyak gereja hancur. Orang Kristen mati dalam peristiwa mengerikan ini. Tetapi saya percaya kita menuai apa yang kita tabur. Jadi inilah halnya. Tuhan melihat semuanya. Maksud saya, ini bukan Musa terkejut. Saya yakin Yosua, dia seperti apa? Kedengarannya seperti perang di perkemahan. Dan Musa seperti tidak. Itu bukan seperti itu.
Tuhan Yesus melihat semuanya. Dia tidak terkejut. Dia sudah tahu itu akan terjadi sebelum itu terjadi. Tuhan berkata kepada Musa dalam Keluaran 32 ayat 9 dan 10. Wah, dia berkata, ya aku telah melihat bangsa ini. Dan dia lagi, ya memang ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena itu biarkan aku sendiri agar murkaku dapat menyala-nyala terhadap mereka dan aku dapat membinasakan mereka. Dan aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar. Sekarang inilah yang diusulkan oleh Tuhan kepada Musa, orang paling lembut di bumi. Dan jika bukan karena kerendahan hatinya, jika bukan karena kekuatannya di bawah kuasa, karena itulah kelemah lembutan, dia mungkin akan berkata, Tuhan, aku bersamamu. Maksudku, orang-orang ini, mereka memberiku masalah. Mereka hanya mengeluh dan selalu ada masalah. Mari mulai lagi. Tetapi karena kerendahan hati Musa, di mana ada kerendahan hati, ada cinta dan pengorbanan. Dan ketiga hal tersebut, kerendahan hati, cinta, dan pengorbanan adalah elemen kunci dari pendoa syafaat yang efektif. Musa bisa saja berkata, aku tidak ingin berurusan lagi dengan orang-orang ini. Kita bisa lebih baik hanya engkau dan aku. Kita akan memulai lagi seperti Nuh dan keluarganya. Tapi tidak, itu bukan yang dikatakan Musa. Dia menghadapi banyak tantangan dengan orang Israel. Tuduhan datang kepadanya. Dan dia bisa saja setuju. Tapi sebaliknya, aku katakan sebaliknya. Musa memohon kepada Tuhan untuk belas kasihan. Itu hampir tidak pernah terdengar meskipun bukan untuk dirinya. Maksudku, kemarahan yang benar tentang bagaimana mereka hanya berpaling dari satu-satunya Tuhan yang benar yang membebaskan mereka dari Mesir. Keluaran 32-30. Musa berseru. Dia berkata, oh Tuhan, orang-orang ini telah melakukan dosa besar dan telah membuat bagi diri mereka sendiri dewa emas. Namun sekarang, jika engkau akan mengampuni dosa mereka, tetapi jika tidak, aku berdoa, hapuslah namaku dari kitabmu yang telah engkau tulis. Bisakah kamu bayangkan? Sekarang dia agak beberapa hal mungkin mengatakan dia memainkan kartu keberuntungannya dengan Tuhan. Dia memainkan kartu, Tuhan jika engkau membinasakan mereka, bawa aku. Petiwa Tuhan akan membinasakannya karena Musa bukanlah masalahnya. Orang-oranglah yang menjadi masalah. Musa menyebabkan masalah, tapi Musa bukan masalahnya. Musa bertemu Tuhan, orang-orang kehilangan akal, mengikuti roh aneh lainnya, suara iblis, godaan, dan berdosa terhadap Tuhan. Musa tidak berkata, ya, binasakan mereka Tuhan. Dia malah berdoa. Dia berdoa syafaat. Dia mengidentifikasi dengan dosa mereka dan dia berdoa syafaat. Dan apa hasilnya? Nah, tentu saja Tuhan tidak memusnahkan orang Israel. Dia menuntut pertanggungjawaban pendosa. Dan Musa bukan salah satu dari mereka. Sekarang, doa syafaat Musa yang tidak mementingkan diri sendiri. Karena terkadang doa syafaat tidak dimotivasi oleh ketidakmementingan diri. Terkadang doa syafaat dimotivasi oleh keinginan untuk dilihat. Orang tahu saya berdoa untukmu, awas saya berdoa. Motivasi doa syafaat tidak dimotivasi oleh cinta. Dan jika doa syafaat Musa di sini dimotivasi oleh cinta kepada Tuhan, Musa akan berdoa. Musa akan berdoa syafaat. Dia mengungkapkan rencananya karena dia tahu tindakan Musa dan Israel. Dia sudah tahu mereka akan membuat anak lembu emas. Musa sadar Tuhan mengetahui tindakannya. Tuhan menyadari Musa akan berdoa. Dia mengungkapkan rencananya kepada Musa untuk menyelamatkan mereka. Mereka yang memimpin, mereka yang melakukan dosa, mereka bertanggung jawab, tetapi seluruh bangsa tidak binasa karena dosa beberapa orang. Jadi doa syafaat Musa dengan belas kasihan menyelamatkan banyak nyawa Israel, dan pendoa syafaat sebaiknya mengembangkan belas kasihan terhadap pendosa. Saat kamu salah, gagal, atau berdosa, apakah kamu ingin murka Tuhan? Atau apakah kamu lebih memilih belas kasihannya? Saya tahu jawabannya. Kamu lebih memilih belas kasihannya. Saya lebih memilih belas kasihannya. Kita semua telah berdosa dan jatuh dari kemuliaan Tuhan. Jadi kita perlu berdoa dengan belas kasihan.
ada yang layak dikasihan. Itulah inti dari belas kasihan, yaitu bahwa itu tidak pantas didapatkan. Belas kasihan adalah tidak mendapatkan apa yang kita pantas dapatkan, bukan? Anugerah adalah mendapatkan apa yang tidak kita pantas dapatkan. Para pendoa syafaat, ingatlah ini, karena Tuhan mungkin memanggilmu untuk berdoa bagi bangsa, kelompok, atau orang yang tidak kamu sukai, dan kamu pikir pantas menerima apa yang mereka terima, tetapi kita bukan hakim. Yesus adalah hakim, dan Tuhan ingin semua datang kepada pertobatan. Berdirilah di celah untuk orang berdosa, bahkan Kristen yang berdosa, pemimpin yang mungkin kamu tahu melakukan hal buruk. Doakan mereka, dan belas kasihan Tuhan. Itulah bagian dari pendoa syafaat, yaitu belas kasihan, dan saya menantangmu untuk penuh belas kasihan. Kamu tidak bisa memberi apa yang tidak kamu terima, tetapi kamu telah menerima belas kasihan. Jika kamu merasa terkutuk atau bersalah, kamu tidak bisa menerima belas kasihan dan kasih Tuhan. Kamu perlu disembuhkan karena kamu tidak bisa memberi belas kasihan. Kamu tidak akan berdoa untuk belas kasihan karena belum menerimanya, jadi itu tidak ada di hatimu. Kami memiliki jalur penyembuhan batin di Awakening Prayer Hubs, dan kami mendorong semua pemimpin kami untuk melaluinya. Ada di grup khusus kami. Kami ingin kamu bergabung, membekalimu, membangkitkanmu. Kotamu membutuhkan doa. Kamu tidak perlu berdoa sendirian karena kami memiliki ratusan pendoa syafaat di seluruh dunia yang senang berdoa. Kami menyediakan poin doa, email, pelatihan, persekutuan, pemimpin regional, bimbingan, semuanya tersedia. Jika ingin bergabung, kunjungi awakeningprayerhubs.com new dan periksalah. Jika di negara dunia ketiga, kamu mungkin memenuhi syarat untuk sponsor. Bapa, betapa bersyukurnya kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau adalah Tuhan yang indah, kudus, benar, dan kami memberikan semua pujian dan kemuliaan kepadamu. Agungkan namamu, dan Tuhan, kami memintamu memberi kami hati penuh belas kasihan. Bantu kami menerima belas kasihanmu dan tidak berdiri di tempat hakim, tidak merebut otoritasmu atau posisimu sebagai hakim dari semuanya. Bantu kami Tuhan berjalan dalam kasih, pengorbanan, dan kerendahan hati dalam nama Yesus. Amin dan amin. Certainly, ngomong-ngomong untuk salinan intercessors devotional, kunjungi Amazon atau jenniferleclaire.org.